Halo Sagittarius, selamat datang kembali di channel aku Mela. Kita reading lagi kali ini, kita bertemakan tentang 3 hal penting yang perlu kamu ketahui di 7 hari ke depan. Apa itu? Mari kita lihat bersama-sama di sini. Tapi ingat, Sagi, bacaan ini hanyalah sebuah prediksi, bukan suatu yang pasti, karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu, semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin. Dan sebelum kita lanjutkan reading ini, aku berdoa terlebih dahulu buat Sagi semuanya, dimanapun berada. Semoga Sagi selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Sagi, kita akan shuffle kartunya. Kita akan cek di sini 3 hal penting yang perlu kamu ketahui di 7 hari ke depan. Apakah itu? Tiga hal penting yang perlu kamu ketahui di 7 hari ke depan. Oke. Sagi, ini energi banyak orang, bisa resonate bisa tidak dengan kamu. Bagi kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Semoga nanti saat kita reading bisa kembali kebaca ya energi kamu di sini. Nah, baik, di sini kita bercerita tentang 3 hal penting yang perlu kamu ketahui di 7 hari ke depan. Nah, di bottom of the deck aku melihat di sini ada pause. Diharapkan di sini buat kamu yang lagi capek ya, yang lagi jenuh, yang lagi banyak masalah yang kamu hadapi dan mungkin tidak pernah habis-habis ya. Dan di sini diharapkan buat kamu untuk berhenti sejenak. Saat kamu berjalan nih, nah dalam perjalanan itu sebaiknya kau berhenti sejenak. Kamu renungi dulu, kamu rasakan diri kamu, apa yang kamu butuhkan untuk kedepannya. Nah, mungkin begitu juga halnya tentang masalah-masalah yang kamu hadapi. Apa harusnya yang aku lakukan untuk masalah ini? Apa yang harus aku perbuat untuk masalah ini? Karena dengan begitu, di 7 hari ke depan, aku ingin melihat suatu perubahan yang ada dalam diri aku. Nah, itu yang kamu rasakan saat ini. Karena ya mungkin jangan terlalu dipaksakan, adapun masalah, ya memang harus diselesaikan ya. Tapi ya kamu kalau misalnya capek atau letih, lelah gitu ya, sebaiknya kamu coba berhenti sejenak, kamu rilekskan semuanya, atau memang kamu butuh untuk refresh, ya silakan gitu ya, atau kamu pengen pergi berliburan dulu boleh gitu. Secara ya di sini kamu harus yakin, yakin di mana bahwa masalah yang kamu hadapi itu pasti akan bisa terselesaikan, itu. Karena sepasti ya, semua masalah yang kita hadapi, masalah yang datang ke dalam hidup kita itu pasti ada jalan keluarnya. Pasti ada solusinya. Dan masalah yang kita hadapi itu selalu ada hikmah gitu loh. Pasti ada hikmah di balik semua masalah yang datang kepada kita. Jadi kamu jangan beranggapan, kenapa ya kok aku selalu ada masalah? Kenapa ya kok aku itu selalu begini, selalu begitu, tidak seperti orang-orang yang terlihat bahagia gitu ya. Nah, sebenarnya tidak semua orang seperti itu ya. Mungkin di luarnya aja mereka terlihat bahagia, tapi sebenarnya mereka juga punya banyak masalah sama seperti kamu, begitu, ya. Nah, untuk kartu pertama, hal penting yang perlu kamu ketahui, be gentle with yourself. Kamu harus bisa bersikap lembut ke dalam diri kamu. Kamu harus bisa memberikan support untuk diri kamu. Kamu harus menjadi seseorang yang begitu merasakan empati, ya. Kamu harus sayang kepada diri kamu dulu di sini. Kamu harus bisa bahagiakan diri kamu. Be gentle with yourself. Artinya ya di sini kamu harus bisa perhatikan apa yang diri kamu butuhkan saat ini. Apa yang perlu kamu usahakan saat ini untuk perbaikan hidup kamu ke depan. Karena aku melihat di sini mungkin banyak perjuangan yang kamu lakukan ya. Banyak hal-hal yang mungkin kamu rasakan dalam hidup kamu selama ini, yang mungkin kamu beranggapan, "Kenapa ya, kok kebahagiaan itu sulit aku dapatkan? Kenapa ya, kok aku selalu dijauhi dari orang-orang baik?" Gitu ya. Nah, itu sebenarnya itu hanya mindset kamu, pikiran kamu aja.
Makanya di sini kamu diharuskan untuk coba rasakan, beri support diri kamu, ya. Cintai diri kamu, bahagiakan diri kamu. Itu bagaimana caranya? Ya, dengan melupakan semua masalah-masalah yang ada dan menganggap masalah itu hanyalah sebuah, ya, cobaan agar kamu bisa naik kelas atau gimana begitu. Ya, itu yang terjadi di sini. Dan di sini yang kedua, hal penting yang perlu kamu ketahui, you did it. Kamu bisa melakukan apa aja. Di sini aku melihat apapun yang kamu inginkan sebenarnya bisa kamu lakukan. Kamu bisa melakukan itu. Untuk mencapai ke puncak ini, memang kamu mungkin berjuang dulu, merangkak dulu, atau berusaha dulu nih. Banyak halangan dan rintangan mungkin yang akan kamu lalui. Tapi tapi akhirnya kamu akan tetap bisa mencapai puncak ini. Begitu juga tentang kehidupan kita. Di mana kita merasa banyak masalah, di mana kita merasa banyak problem ya, yang tidak pernah habis-habisnya. Tapi yakinlah, masalah itu akan cepat berakhir dan kebahagiaan akan segera menghadiri kamu. Ya, ini. Karena kamu terlihat seseorang yang kuat, seseorang yang punya ambisi juga untuk mencapai sesuatu. Jadi semua masalah yang ada ya kamu anggap itu masalah enteng aja gitu loh, ya. Itu yang kulihat. Kamu harus bisa, kamu harus yakin karena di sini kamu sudah terlihat bisa melakukan apapun. Apapun di sini yang sudah menjadi impian kamu, harapan kamu ini bisa kamu wujudkan dengan perjuangan kamu. Ya, oke. Begitu buat Sagittarius. Dari sini ada accept compliment. Di sini kamu akan mendapatkan satu penghargaan atau apresiasi ya. Karena terlihat bahwa kamu itu orang yang begitu peduli, peduli dengan lingkungan kamu, peduli dengan diri sendiri, peduli dengan keluarga ya. Begitu. Dan kamu terlihat seseorang yang begitu care ya. Ya, care dan peduli sama aja. Ya, seperti itu. Jadi akhirnya orang banyak beranggapan bahwa kamu itu orang baik. Ternyata kamu itu orang yang bermanfaat untuk orang banyak. Kamu selalu ya merasakan apapun yang dirasakan orang lain, kamu selalu beringinan untuk membantu mereka. Disitulah akhirnya kamu seperti merasa puas gitu loh dengan apa yang sudah kamu lakukan. Ya mungkin itulah kebahagiaan kamu ya. Kebahagiaan kamu selalu mencari sesuatu yang bisa membuat perubahan gitu loh. Apakah itu perubahan diri kamu, apakah itu perubahan di lingkungan kamu, atau itu perubahan dalam keluarga kamu ya. Aku melihat di situ. Jadi ada 3 hal penting yang perlu kamu ketahui. Kamu itu orang yang kuat. Kamu itu yang berhak untuk mendapatkan penghargaan ya. Karena kamu itu orang yang baik, orang yang peduli sama semua orang ya. Sagittarius. Ya mungkin kamu di sini bisa dikatakan sangat sensitif ya. Bawaan kamu mungkin kamu tidak bisa melihat nih ada orang pun minta bantuan, kamu selalu bantu walaupun risikonya kamu akan dimanfaatkan atau apa gitu. Jadi kamu selalu membantu orang-orang yang mungkin suka mengadu nih sama kamu, "Aku butuh ini loh, aku butuh itu," begitu ya. Dan kamu selalu memberi karena kamu tahu, kamu sadar bahwa hidup itu memang ya butuh perjuangan dan kamu melihat perjuangan seseorang itu mungkin butuh bantuan, ya udah kamu bantu. Itu, maka terlihat kamu di sini seseorang yang pantas untuk diberikan apresiasi atau penghargaan, ya, seperti itu. Oke, buat bagi kamu yang ingin personal reading atau coaching, silakan hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi, dan itu berbayar. Bagi kamu yang ketinggalan reading sebelumnya, silakan cek di kolom deskripsi. Kita selalu lampirkan beberapa readingan di sana, kamu sesuaikan aja dengan case yang kamu ya. Oke, baik. Buat terima kasih yang sudah memberikan apresiasi juga buat aku, di mana banyak ya ada beberapa teman-teman yang mengirimkan super thank kepada aku, dan itu juga merupakan suatu hal yang begitu sangat berharga ya bagi aku, dan aku tidak melihat nilainya, hanya saja aku melihat ya keinginan kamu gitu loh, keinginan teman-teman semua yang kayak memberi suatu penghargaan buat aku, begitu. Itu sangat apresiasi buat aku, oke. Terima kasih ya buat teman-teman semua, dan kita di sini akan shuffle kartunya. Kita akan lihat seperti apa cerita kamu di sini buat Sagi. Oke. Ada Eight of Swords, ada Gemini, Libra, Aquarius. Wow, ada Taurus, Virgo, Capri.
Ada Gemini Libra Aquarius, ada Gemini Libra Aquarius lagi ya, oke. Dan ada Aries Leo Sagi, dan ada Judgment. Dan di sini ada kartu Cancer versus Scorpio. Semua zodiak sepertinya ada di sini ya. Nah, buat Sagi, kita melihat di sini. Mulai saat ini aku merasakan untuk kedepannya, dengan apa yang sudah kamu perhatikan 3 hal penting ini, kamu merupakan orang yang kuat, kamu merupakan orang yang bisa memberikan penghargaan, kamu bisa membahagiakan diri kamu ataupun membahagiakan orang lain gitu ya. Kamu orang yang baik dan akhirnya kamu muncul nih kepercayaan diri kamu. Dan semuanya itu muncul. Kamu seolah-olah sangat bahagia sekali. Apa yang sudah kamu perbuat, walaupun banyak masalah yang kamu hadapi, intinya kamu bisa bahagia di sini. Bahagia diri sendiri, bahagiakan orang lain, bahagiakan keluarga di sini, ya. Dan di sini kamu akan mendapatkan sesuatu hal yang mungkin Tuhan atau semesta akan berikan kepada kamu. Kebahagiaan sejati atau kebahagiaan seutuhnya, ya. Karena di sini ada hal yang tidak terduga, yang perkembangan itu begitu cepat akan kamu rasakan nantinya. Apakah transformasi kamu yang kamu inginkan ya? Seperti itu. Dan di sini aku melihat ada Eight of Swords, ada Ten of Pentacles. Di mana di awal kamu merasa bahwa aku terjebak dalam suatu pemikiran. Di awalnya itu kamu merasa begitu tertekan gitu ya dengan pemikiran-pemikiran yang mungkin tidak pernah kamu mendapatkan solusi gitu loh dari masalah yang kamu hadapi. Tetapi lama-kelamaan ya mungkin dengan kamu melihat tarot ataupun kamu begitu curhat sama teman atau apa, akhirnya kamu mendapatkan pencerahan dan perubahan itu akan terjadi pada diri kamu. Dalam hal finansial kamu, aku melihat di sini tidak ada perubahan sih ya. Justru sini makin meningkat. Tapi dari segi batin kamu atau kesedihan kamu atau kebahagiaan kamu dari segi mungkin cinta ya. Aku melihat di situ. Ada sebuah cinta yang mungkin kamu merasakan hati aku selalu tersakiti. Kenapa? Karena ya aku sebenarnya lagi membutuhkan seseorang. Tempat aku mengadu, tempat aku curhat gitu ya. Tempat aku berbagi gitu ya. Tapi ya mungkin sampai saat ini kamu tidak mendapatkan itu. Tapi ingat, segala sesuatu itu sudah diatur oleh semesta. Dimana di sini ya mungkin kamu diberikan dulu nih hal-hal yang bisa membuat kamu itu bisa naik kelas ataupun akan mendapatkan karma baiknya nantinya. Karena dari apa yang terjadi, misalnya kesedihan atau apa, dan nantinya akhirnya kamu akan mendapatkan kebahagiaan. Karena di sini ada perubahan buat kamu. Oke? Buat Sagi. Karena di sini ada harapan buat kamu dalam mengolah pemikiran-pemikiran kamu saat ini, dimana bahwa ya saat kamu berpikir bahwa ya aku harus memulai segala sesuatunya itu dengan baik, ya. Dan di situ kamu akan bisa mendapatkannya. Karena di sini ada perubahan, akan ada hal-hal yang tidak terduga yang akan datang kepada kamu ya. Hal yang tidak terduga ini akan membuat perubahan dalam hidup kamu. Perubahan juga besar ya. Semoga apapun itu keinginan kamu, impian kamu bisa akan terwujud dengan perubahan ini ya. Perubahan itu aku lihat di sini dari kehidupan cinta kamu ya. Dimana di sini mungkin ya akan hadir seseorang yang bisa membahagiakan kamu, seseorang yang mungkin selama ini kamu idamkan, atau mungkin seseorang ini ya bisa dikatakan apakah itu seseorang yang baru ataukah orang yang lama ya. Nah, itu semua tergantung kepada kamu. Karena aku melihat di sini ada seseorang yang akan hadir dalam hidup kamu dan seseorang itu akan bisa membahagiakan kamu sih. Ya, seperti itu. Itu perubahan yang akan terjadi. Nah, buat Sagi, kita di sini ada pesan buat kamu. Kita akan shuffle kartunya dulu, kartu pesannya buat kamu ya. Akan lihat pesan buat kamu. Oke. Di sini ada usaha dan doa. Usaha dan doa tergantung pada cita-cita manusia, tidak memperoleh selain apa yang tidak diusahakannya. Ya, usaha dan doa tergantung pada cita-cita. Manusia tidak memperoleh selain apa yang sudah diusahakannya. Ya intinya apa yang kita inginkan ya harus diusahakan. Ya, seperti itu. Apapun itu. Ya.
Di sini ada melepaskan. Kehilangan seseorang yang kita cinta memang sangat menyakitkan, tapi itu bukan akhir segalanya. Kita bisa bahagia meski tanpa dia. Ya, jadi, kamu jangan berharap gitu ya, "Aku itu butuh seseorang, aku itu butuh orang yang tempat ini, tempat gitu ya, tempat curhat atau tempat berbagi," gitu ya. Tapi sebenarnya, ya, sebenarnya dengan sendiri pun kamu bisa bahagia, jika kamu bisa melepaskan energi-energi negatif ya yang ada dalam diri kamu. Apalagi seseorang itu mungkin yang tidak pernah ada komitmen dengan kamu, ya buat apa kamu pertahankan ya? Tidak peduli berapa banyak perkelahian yang mungkin kamu alami, jika kamu benar-benar mencintai seseorang itu tidak akan menjadi masalah pada akhirnya. Iya, walaupun kamu sering berkonflik ataupun sering begini, begitu ya, tapi akhirnya kamu juga bisa bersatu, ya itu namanya jodoh ya. Oke. Kamu adalah keberuntunganku. Sejak aku bertemu dengan kamu, aku telah memanifestasikan segala macam hal untuk mendapatkan peluang untuk hidup bersama kamu. Nah, di sini aku melihat di sini ada kebahagiaan. Perubahan yang terjadi ini akan membawa kamu ke satu kondisi yang begitu bahagia. Mungkin bersama seseorang yang mungkin menjadi impian kamu ya. Dari sini apalagi cinta yang tulus akan senantiasa terukir dalam hati. Meskipun kita tidak berusaha menghapusnya, goresannya tidak akan pernah hilang. Ya, itu cinta yang tulus ya. Meskipun kita telah berusaha menghapusnya, tapi dia tidak pernah hilang. Walaupun kita selalu disakiti, tapi cinta itu tetap tumbuh ya. Di sini ada teman. Memang sangat mudah jika kita mencari teman yang bisa diajak tertawa bersama. Namun ternyata sangat sulit menemukan teman yang bisa dijadikan sahabat untuk teman berbagi ketika kita sedang berduka. Memang sulit sekali ya. Makanya kamu harus berhati-hati. Banyak teman mungkin dia tidak menyukai kamu. Mungkin banyak teman mungkin bahagia melihat kamu sengsara. Dan banyak teman yang sengsara melihat kamu bahagia. Jadi itu benar-benar harus berhati-hati ya dalam memilih teman. Oke, apalagi dalam memilih pasangan. Karena di situ mungkin kamu banyak belajar dari masa lalu ya. Masa lalu kamu yang mungkin sering ketemu dengan orang yang manipulatif atau orang yang hanya memanfaatkan kamu ya. Dan situ akhirnya kamu banyak belajar. Dan yang mudah-mudahan dengan masalah yang kamu hadapi sebelumnya, itu adalah sebuah pembelajaran buat kamu untuk memperbaiki semuanya ke depan. Oke? Buat Sagi mungkin itu dulu reading kita, semoga bermanfaat. Semoga depannya kamu akan bisa lebih bahagia. Sampai ketemu lagi. Dadah.